Oke, karena teman-teman udah paham, nah Raden juga bilang lanjut. Oke, karena teman-teman udah paham, selanjutnya aku bakalan putarin lagi di sini. Oke, teman-teman, aku pengen ngejelasin satu hal juga yang paling penting. Dan ini adalah hal yang paling bikin ngehambat public speaking dari teman-teman itu. Baik itu menjadi MC, atau itu menjadi public speaker, atau menjadi moderator, yang sering ngehambat orang itu untuk bisa keluarin kemampuannya adalah karena ini. Semakin ingin teman-teman itu untuk sempurna, maka teman-teman itu bakalan semakin susah untuk ngomong. Ya, karena coba lihat deh visual yang aku tampilin di sini. Yang di sebelah kiri itu adalah otak yang isi pikirannya itu adalah jangan salah, jangan salah, jangan salah yang menumpuk gitu. Dan yang di sebelah kanan itu kira-kira gambar apa teman-teman? Gambar apa coba? Ini ada korelasinya nih. Gambar apa yang sebelah kanan itu? Coba dicat. Kira-kira yang di sebelah kanan itu tuh gambar apa ya yang di sebelah kanan ini? Kalau di kiri kan otak manusia yang isinya jangan salah, jangan salah. Kalau yang di sebelah kanan ini tuh apa? Oke, omongan orang. Yang di sebelah kanannya RAM HP. Coba aku mau iya, otak loading. Coba teman-teman yang mau raise hand, yang mau jawab deh. Coba bantu aku mendefinisikan apa sih korelasi antara dua gambar ini. Coba. Gambar HP yang kebanyakan buka aplikasi. Oke, Raden, silakan Raden. Boleh buka kameranya, buka mic-nya juga boleh banget. Oke, apakah suara saya terdengar? Bagus banget, terdengar. Oke, ini menurut pandangan aku ya, jadi nggak tahu ini benar atau salah. It's okay. Jadi menurut aku korelasi antara kedua gambar tersebut cukup bersangkutan ya, karena dari gambar yang otak apa yang ada gambar kepala manusia itu nunjukin kalau misalnya kita tuh Bener. takut salah ngomong. Nah, ketika takut salah ngomong tersebut, biasanya orang-orang tuh bakal berpikir kalau misalnya pandangan orang lain ke kita tuh juga bakalan buruk gitu. Padahal yang tahu salah atau enggaknya itu kita. Jadi Hmm. menurut aku gambar satu dan 2 ini memiliki korelasi yang itulah kuat gitu. Korelasinya Ya sama itu yang gambar kedua apa nih, Raden? Kenapa sih ada tadi dibilang Gilang Zidan bilang itu RAM HP. Kenapa sih hubungannya sama RAM HP? Apa hubungannya? kalau kalau dari pandangannya Zidane itu kan mungkin RAM HP ya, tapi kalau dari pandangan aku sendiri itu tuh kayak eh, itu kan kayak gambar HP dan di sekitarnya tuh ada banyak banget ornamen-ornamen lainnya. Nah, bisa saja itu merupakan suatu bentuk gambaran komentar-komentar orang lain terhadap apa yang kita omongin itu ternyata salah gitu. Oke, siap. Dari Raden, nice banget mikirnya tentang ini omongan yang lain gitu ya. Oke, tentang penilaian orang. Oke, nice. Bagus banget. Siapa lagi? Dari teman-teman yang lain? Boleh. Aku mau tahu. Izin masuk menambahkan. Ya, silakan Gilang. Gimana menurut Gilang? Panggilannya Gilang Sebelumnya mohon bagus atau Ramadan nih? Gilang nggak. Gilang, oke, silakan Gilang. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala device. It's okay, it's okay. Untuk menurut saya korelasi dari kedua gambar tersebut adalah di sebelah kiri itu akan gambar otak yang penuh dengan tulisannya. Jangan salah. Kayak di situ itu numpuk pikiran kita bahwa kita itu harus sempurna, sedangkan di samping kanan itu ada HP yang dijelaskan tadi RAM ya. Kita Hmm. kalau dilihat dari RAM itu kan RAM menyimpan sesuatu yang punya batasannya. Jadi kalau misalnya otak kita bilangnya salah 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 jangan salah kita pengen sempurna terus ya kita ujung-ujungnya nggak fokus sama apa yang mau kita sampaikan. Ketika di sampingnya itu RAM HP itu kan juga punya kapasitas. Kalau misalnya kita buka banyak aplikasi misalnya kan RAM jadi penuh. Nah, itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kedua hal itu berkorelasi bahwa kalau sesuatu hal yang kita banyak tumpuk di otak ataupun tumpuk di HP itu nggak akan fungsinya itu tidak akan maksimal gitu Hmm. menurut saya. Jadi nge-lag gitu ya Gilang ya. Relate sekali. Jadi sangat berkorelasi karena masing-masing itu punya kapasitas. Jadi kalau misalnya yang seharusnya kita fokuskan untuk ke presentasi materi apa yang akan kita sampaikan,
kita malah memikirkan gimana ya kalau salah, itu nanti semua materi yang kita persiapkan akan buyar. Begitu juga RAM, kalau misalnya kita paksa untuk berbagai macam aplikasi kita buka ya, pasti HP itu nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, Gitu. luar biasa. Terima kasih banget. Boleh kita kasih apresiasi dulu buat Gilang dan juga Raden yang udah menyampaikan ya. Luar biasa banget, semuanya benar. Oke, kalau tadi Raden bilang nggak tahu ya benar atau enggaknya, no, semuanya benar. Karena semuanya itu berasal dari pandangan teman-teman kan. Itu pandangan dari teman-teman, itu fix semuanya itu benar, nggak ada yang salah. Dan nggak ada yang salah dari kelas kita ini. Semuanya benar teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti eh, mau berpendapat, it's okay, jangan takut. Luar biasa banget. Kita berikan aplaus dulu ya di kolom chatnya. Aplaus untuk dari Gilang dan juga Bagus. Nah, dari Zuna juga ada kirim nih dari chatnya. Korelasinya sebelah kiri perasaan kita menuntut harus sempurna, jangan sampai salah, tapi tidak fokus pada materi. Benar banget. Dan kalau sebelah kanan itu ketika banyak buka referensi aplikasi, tapi hanya tidak fokus pada apa yang mau ditampilkan di layar. Oke. Dapat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang dari gambar yang aku kirimkan ke teman-teman ini. Dan semuanya itu benar, balik lagi. Nah, di sini aku pengen ngejelasin ke teman-teman. Ada yang namanya itu adalah teori cognitive load, ya. Artinya kapasitas kognitif kita itu, teman-teman. Itu eh, kapasitas fokus kita itu kita itu tuh terbatas gitu. Jadi kalau teman-teman ketika berada di depan tampil, ketika teman-teman penuhi itu ya, ini berarti kan sama dengan ramah HP yang tadi. Ya bener banget ini bilang Gilang, bener banget ini bilang Raden sama kak yang tadi. Karena ibaratkan gini, eh yang hadir ketika HP kita, mungkin teman-teman yang punya HP iPhone atau punya HP Android dan yang lainnya, ketika sama ya semuanya mau iPhone mau Android dan yang lainnya ketika RAM-nya itu tuh udah penuh banget, kapasitasnya itu udah penuh banget. Dia pasti bakalan ngalamin yang namanya nge-lag, ya pasti yang mengalami yang namanya mungkin overheat gitu. Sehingga eh fungsi dari HP-nya itu tuh nggak bisa terjalankan dengan efektif. Nah, hal itulah yang sering terjadi ketika di otak kita itu tuh seringnya penuh dan penuhnya itu tuh dengan hal-hal yang negatif. Seperti kita pengennya itu jangan salah, kita penuhi otak kita dengan itu. Sehingga yang terjadi apa? Nge-lag. Mungkin otak kita itu memang berjalan, tapi yang nge-lag-nya ke tubuh kita. Apa yang menyebabkan nge-lag-nya tadi? Mulut kita jadi susah gerak, kemudian otak kita jadi nggak fokus terhadap apa yang mau kita sampaikan. Bener banget tadi. Mungkin tangan kita jadi gemeter gitu kan, yang awalnya kita tenang aja. Kalau HP kan kalau dia nggak penuh, eh HP-nya itu tuh nggak panas gitu, nggak overheat. Tapi kalau misalkan dia penuh, dia overheat kan, susah untuk dibuka aplikasi yang lain gitu. Malah tiba-tiba foreclose sendiri gitu ya kan, tiba-tiba keluar sendiri. Nah itu yang terjadi. So, analogi simpelnya itu seperti itu. Jadi otak itu kayak RAM HP, kalau kebanyakan aplikasi ketakutan dibuka, maka mulut kita itu tuh jadi nge-lag, teman-teman. Nah, public speaking yang jelek itu bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena otak kita itu tuh penuh dengan rasa takut. So, kuncinya adalah kita harus bisa ngendalin pikiran kita tadi, kayak yang aku bilang tadi.